Orang-orang yang bersabar itu akan dapat balasan mereka. Bigoiri hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas, nggak ada limit, nggak ada limit. Jadi orang yang berpuasa itu, karena dia bersabar, dia akan berpotensi dapat pahala yang unlimited dari Allah. Nggak ada batasnya. Puasa itu banyak sekali bentuknya, ya. Puasa banyak sekali bentuknya di dalam Al-Quran, tapi kata yang paling umum saum siam, ya. Saum siam. Siam biasanya merujuk kepada kata puasa yang kita lakukan sekarang, puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan. Tapi saum, kalau Allah pakai kata saum, biasanya itu merujuk kepada puasa yang nggak bicara. Seperti contoh di kisahnya eh, Siti Maryam, ya, Siti Maryam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin puasa Ramadan, syariatnya jelas, dasar hukumnya jelas, itu di surah Al-Baqarah, kemudian regulasi terkait puasa disebutkan juga di situ. Ada yang menarik adalah di ujung surat itu dibilang, di ujung ayat terkait puasa, Allah bilang, wa antasumu khairul lakum. Ya. Dan seandainya kamu berpuasa, puasa itu lebih baik. Nanti mungkin kita akan kaji di slide-slide berikutnya. Kalau kita melihat lagi definisi puasa yang sebenarnya menurut saya itu lebih baik kalau kita merujuk ke surah Maryam ayat 26, bahwa ketika ketika Allah menyebutkan puasa, Allah sebutkan di ayat itu qalat inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, ya. Dan dia si Maryam berkata, aku telah bernazar kepada Allah untuk puasa dari berbicara kepada manusia. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari itu, pada hari ini, aku tidak akan berbicara kepada manusia satupun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata saum atau puasa itu seakar, semakna dengan kata imsak. Imsak pula artinya berhenti, ya, yang berasal dari kata amsik, amsaka yumsiku imsakan masdarnya, bahwa sesuatu itu ketika dari keadaan normal berjalan dan tiba-tiba berhenti itu disebut imsak, ya. Atau kuda yang lagi berjalan tiba-tiba dia berhenti di tempat itu namanya somal firas. Kudanya lagi berpuasa atau berhenti, karena puasa itu sejatinya berhenti dari kebiasaan yang biasa dan boleh kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Ketika masuk, kita hentikan kebiasaan itu sebagai bentuk syariat dan penghambaan terhadap ritual ibadah puasa yang dijalankan seorang muslim sebagai kewajibannya. Puasa, Bapak Ibu sekalian, punya macam-macam tingkatan. Ada puasa am, puasa khas, puasa khasul khas. Ada puasa yang orang awam, puasa umum. Cuma menjaga makan, biar nggak makan selama bulan Ramadan, selama waktu berpuasa, dan tidak minum. Dan juga tidak berhubungan suami istri. Itu puasa umum. Ada puasa khas. Puasa khas, dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, ya. Menjaga hati agar tidak emosi, agar tidak ada penyakit-penyakit hati yang muncul atau terbesit selama puasa. Nah, itu puasa khas. Ada lagi puasa khasul khas. Dia bukan hanya mempuasakan badannya dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, serta mengeluarkan sperma dengan sengaja, tapi dia juga mempuasakan hati dia dari besitan-besitan eh, hawa nafsu, ya, dari emosi, dari suuzon dan lain sebagainya, tapi dia juga mempuasakan pikirannya dari hal-hal yang berpotensi terselip di pikirannya selama dia berpuasa. Dan ini yang paling susah.
Dan ini yang paling susah. Dan ini biasanya tipologi puasanya para anbiya atau para nabi. Ya, puasa yang level 2 tadi, puasanya biasanya para sufi. Tapi tidak jarang para sufi yang berusaha sampai ke level 3 dan mereka bisa. Kalau kita yang awam biasanya sampai di level 1 saja. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi agak sulit rasanya menjaga hati dan pikiran. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa. Kalau yang dari kita cermati, dari berbagai definisi puasa, sejatinya puasa itu adalah self-control, yang poin utamanya adalah membentuk kesabaran dan memulai kesabaran itu biar menjadi elok setelah Ramadan pergi. Ya, karena saum, siam, dan sabar itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Dalam artian orang yang berpuasa itu diminta bersabar sejatinya sama Allah. Diminta bersabar. Sabar ya, tahan makan ya, tahan minum karena aku. Sabar ya, jangan berhubungan dulu. Karena sejatinya ini kita berusaha menekan nafsu kita. Sejatinya poin utamanya itu sabar. Sehingga maknanya puasa dan sabar itu sama. Ya, sehingga sangat menarik firman Allah ketika ngomongin orang yang sabar, Allah bilang Allah bakal kasih ganjaran yang nggak ada batasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina amanu taqaw rabbakum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu sama Tuhanmu, sama Allah. Lillazina, bagi orang-orang ahsanu, berbuat baik fi hadhihi dunya, di dunia ini. Hasanah, ya. Dia akan memperoleh kebaikan di dunia, orang yang berbuat baik. Wa ardullahi wasi'ah, kata Allah. Bumi Allah itu luas. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna ajrahum. Orang-orang yang bersabar itu akan dapat balasan mereka. Bigoiri hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas, nggak ada limit, nggak ada limit. Jadi orang yang berpuasa itu, karena dia bersabar, dia akan berpotensi dapat pahala yang unlimited dari Allah. Nggak ada batasnya. Sehingga seorang itu nggak bisa mengimajinasikan atau memproyeksikan betapa besarnya pahala yang bakal Allah kasih kepada dia setelah nanti dia menghadap Allah. Ya, setelah dia nanti menghadap Allah. Karena sejatinya esensinya bersabar dengan puasa itu sama. Sama juga ini kayak hadis riwayat Abi Hurairah. Hadis ini hadis qudsi levelnya, ya. Hadis ini hadis qudsi dan hadis sahih. Hadis qudsi pasti hadis sahih. Qala Allah Azza wa Jal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Singkatnya di situ yang paling penting, ya. Nih, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lah illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, ini bentuk redaksi yang lain. Kullu amal ibni Adam lah illa syiyam. Semua amal ibni Adam, anak cucu Adam, buat mereka kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan kasih balasannya, kata Allah. Ya, kalau Allah yang kasih balasan di hadis ini, dan di ayat tadi Allah bilang, Allah yang bakal kasih ganjaran orang yang berpuasa, orang yang bersabar itu tanpa hisab, maka kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, bahwa selama kita puasa, pahala kita itu terjamin akan kita dapatkan dengan kadar yang tidak bisa dihitung karena Allah sendiri yang bakal kasih. Nggak ada pakai perantara malaikat. Langsung dari Allah. Dan unlimited.
Sehingga penting bagi kita untuk menyikapi syariat puasa ini dengan hikmat, dengan penuh tadarruan wa khusyu'an, ya, dengan penuh penghambaan, penghayatan dan khusyuk dalam menjalankan ritual ibadah puasa ini agar benar-benar nikmat puasa itu bisa menancap di sanubari kita.